Gimana Ibu ngajar, Bu? Di UPTD SDN 04 Koto, Pak. Oh, juga ya. Baik, karena ini Bu, kita pertanyaannya yang ringan-ringan saja ya. Ya, Pak. Nah, pertanyaannya ringan-ringan saja. Ibu buat modul enggak? Buat, gitu. Apa temanya, Bu? Buat Hmm, eh, surat Al-Hujurat ayat 13, Pak, tentang keberagaman. oh, tentang keberagaman. Apa maksudnya keberagaman itu? Eh, di surat Al-Hujurat ayat 13 itu diterangkan eh, Allah itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, Pak. Kenapa pentingnya itu? Ceritakan itu kepada anak usia SD. Karena di Indonesia ini eh, banyak bangsa-bangsa atau suku-suku yang berbeda, dan kita disuruh untuk saling mengenal, Pak, Apa hakikatnya? supaya supaya anak-anak didik bisa mengenal eh, bangsa-bangsa yang lain atau suku-suku yang lainnya, Pak. Karena manusia itu sama, yang membedakan hanya ketakwaannya, Pak. Coba Ibu bacakan suratnya, ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atskakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Nah, mana poinnya itu? Poin yang mau dijelaskan kepada siswa bahwa kita itu butuh keragaman. Um, Waja'alnakum su'uban wa qabaila. Yaitu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, Pak. Hmm, Oke, itu modul ajar yang Ibu kembangkan gitu ya. Tetapi modul Ya, ajar Pak. itu hanya sebagai guideline-nya, sebagai panduannya. Tetapi mengembangkan materi ajar itu itulah tugas. Karena memberikan sebuah pemahaman dengan pendekatan teori-teori belajar. Bisa saja nanti menggunakan teori humanistik, teori behavioristik, teori gestalt gitu ya, teori kognitif, teori Ya, Pak. konstruktivisme gitu. Kita boleh mengembangkannya dengan teori-teori yang ada. Kalau Ibu, yang Ibu terapkan selama ini, teori apa yang Ibu pakai? Teori kognitif, konstruktivisme, dan sosial, Pak. Apa maksudnya itu, konstruktivisme itu? Eh, Teori konstruktivisme itu memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari perkembangan logika atau konseptual, Pak. Coba Ibu jelaskan bagaimana cara merumuskan perangkat pembelajaran. Cara merumuskan perangkat pembelajaran, Pak, itu CP itu melahirkan TP, Hmm? kemudian TP itu menghasilkan ATP, Pak. CP itu apa tuh? Capaian pembelajaran, Pak. Capaian pembelajaran. Merumuskan tujuan, membuat alur tujuan pembelajaran, menggunakan pendekatan teknologikal pedagogik, puan mengajar, puan memanage, menata, dan mengelola
siswa yang dihadapi. Ada juga menggunakan PBL dan PJBL. Coba Ibu jelaskan apa perbedaan PBL dengan PJBL. PBL itu metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa mempelajari sebuah konsep melalui penyelesaian masalah nyata, Pak. Kalau PJBL itu model pembelajaran di mana siswa bekerja dalam proyek jangka panjang untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, Pak. Kalau pendalaman ini, pendalaman penguasaan materi ajar, apa yang Ibu ketahui? Ajar esensial, Pak. Itu memahami bahwa semua manusia itu diciptakan oleh Allah dari sumber yang sama dan pentingnya saling menghormati dan mengenal satu sama lain, Pak. Oke. Kalau bentuk pertanyaan dalam LKPD apa contoh? Bet- apa, Pak? Apa? Apa, mengapa, bagaimana, Pak? Dan kalau ini, kalau PTK pernah Ibu dengar ya? Atau udah pernah dilakukan enggak PTK di sekolah itu? Penelitian Belum tindakan lagi, kelak. Pak. Tidak ada Ibu melakukan PTK? Belum lagi, Pak. Belum. Kan Belum sudah mesti belum ada lagi, dilakukan. Pak. Hmm, ada ya. Kalau langkah-langkahnya Ibu tahu secara teori. Apa yang mesti dilakukan para calon guru PTK? Masalah membuat kajian teori. Nah, baru penelitian metode, Pak. Gimana caranya? Metode itu kan cara. Gimana cara menerapkan, mengaplikasikannya? Dengan cara pendekatan, Pak. Pendekatan dan jenis penelitiannya, Pak. Iya, kan ada langkah-langkah PTK, mulai dari merumuskan masalah, mulai dari mengidentifikasi masalah, step 2-nya ngapain, step 3-nya ngapain, sampai terakhir. Coba Ibu urai dengan baik gitu. Itu pendahuluan itu yang pertama latar belakang dulu, Pak. Itu identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Pak. Oke, cukup itu aja langkah-langkahnya Iya, yang Ibu Pak. lakukan. Ibu belum melakukan PTK ya masalahnya ya. Belum lagi, Pak. Yalah, nanti Proposal proposal baru hafalnya aja. dibuat, Pak. Iya, Pak. Oke, udah cukup sampai di situ saja. Bu, udah selesai. Ya, makasih, Pak. Nah, juga. Oke. Saya langsung sajalah hadis tentang keragaman. Coba Ibu jelaskan materinya ke saya. Bagaimana Ibu menjelaskan supaya siswa bisa membaca dengan tartil? Yang kedua, bagaimana Ibu menjelaskan hukum tajwid? Lalu 3 ini ya, menjelaskan pesan pokok. Ibu beri penjelasan ke saya sebagai siswa Ibu yang tujuannya saya bisa membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang ditampilkan hari ini yaitu tentang tema surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman. Di sini, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
untuk saling mengenal. Karena semua manusia di hadapan Allah itu sama, yang membedakan hanya ketakwaannya, Bu. Itu untuk membaca itu. Tadi kan tujuannya supaya siswa mampu membaca. Apa yang Ibu lakukan supaya siswa Ibu mampu membaca? Tapi anggap saya siswanya. Ya, di sini kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Anak Ibu, dengarkan Ibu membacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke, Itu coba Ibu jelaskan ke saya supaya saya bisa menemukan hukum tajwid dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana Ibu menjelaskan supaya siswanya bisa menemukan hukum tajwid dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tepat? kita anak-anak Ibu di depan Ibu tampilkan bacaan surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Silakan anak-anak Ibu perhatikan bacaan itu dengan baik dan anak-anak Ibu bisa nanti menemukan hukum tajwid apa saja yang ada dalam bacaan surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Coba Ibu beri penjelasan. Bagaimana Ibu menjelaskan ke siswa supaya dia bisa menemukan hukum tajwid? Di situ anak-anak Ibu perhatikan karena di dalam bacaan itu hukum tajwid itu kan ada hukumnya nun sukun, ada di sana mat nanti ada qalqalah dan ada idgham. Coba anak-anak Ibu perhatikan ayat itu mana yang termasuk hukum tajwid mat. Mat terbagi berapa, Bu? Mat terbagi dua ya Bu, yaitu mat tabi'i dan mat far'i, Bu. Mat tabi'i apa? Mat asli ya. Ya, mat tabi'i, mat asli, mat far'i, mat cabang. Coba Ibu berikan penjelasan ke saya. Mat Sama-sama. tabi'i, mat tabi'i yaitu huruf mat tabi'i itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Apabila apabila huruf itu berharkat fathah diikuti oleh huruf alif, maka dibaca panjang 2 harakat. Terus, Yang kedua, huruf ya. Apabila huruf berharkat kasrah diikuti oleh huruf iya. Yang ketiga, huruf waw. Apabila huruf hijaiyah berharkat domah diikuti oleh huruf waw. Oke, apa lagi? Ada lagi yang mau Ibu jelaskan? Kalau hukum nun mati berapa macam, Bu? Ada ikfa, izhar, iklab, idgham biguna, idgham bila guna. Kalau hukum mim mati ada berapa izhar. macam? Hukum mim mati berapa macam? Hukum mim mati ada 3 macam, Bu. Idgham mimi, ikfa safawi, dan izhar safawi, Bu. Kalau nama lain dari idgham mimi? Idgham mumatsilain. Mutamasilain. Kemana Ibu lari itu? Mutamasilain ya. Qalqalah terbagi berapa?
Kolkola terbagi dua, Bu, yaitu kolkola sugra dan kolkola kubra, Bu. Apa saja huruf qalqalah kubro? Kolkola kubra itu yang diwakafkan di akhir kalimat, Bu. Apa saja hurufnya? Apa saja hurufnya? Huruf kolkolah itu ada 5, Bu. Tuh. Baju di toko, Bu. Mbak, Jim, iya. Ya, oke. Untuk modul Ibu ini berbasis TPACK ya. Ya, Ya, Bu. iya. Iya, Saya Bu. nanya apakah modul ini sudah menggunakan teknologi informasi TPACK? Udah, Bu. Anak dah nampak biru cik lain. Ma, di mana? Kau nampak Ambo? Kalau Ambo bisa mencari, kalau ada biru-birunya baru Ambo bisa. Kalau ikut nak nampak biru loh. Biru-biru itu berarti ada link ya yang bisa kita akses. Coba di bawah lihat, Bu. Coba di Dah. bawah. Coba scroll Coba. bawah, Bu. Nah, mana dia? Ya, Bu. Jadi- Belum, Bu. Oh, belum ada, Bu. Lah sampai kemari yang mau cari, lah ikut dong keterangan KTP ku nak link aku. Belum ada Iya. kata Bu Peta, Bu. Iya, Ya, belum ada, Bu. Ya, jadi Ibu nanti harus ya ketika untuk mungkin itu diminta, Bu, ya. Nah, kira-kira di mana saja Ibu bisa menambahkan tuh? Iya, Bu. Yang TPACK-nya di mana saja yang bisa Ibu nanti tambahkan? Gimana kira-kira? Ayo. Supaya Ibu nanti mempunyai mempunyai pemahaman, saya mau nambahnya di sini, di sini, di sini, di sini, begitu. Ibu pakai video? Video pembelajaran ada, Bu. Ya, iya. Nah, kita bisa menambahkan nanti di materi dan bahan ajar, Bu. Bahan ajar apa yang Ibu nanti ambil? Yang bisa nanti Ibu jadikan kalau dia itu memang sudah menggunakan teknologi informasi. Sumber belajar. Video Gimana cara Ibu pembelajaran. mencarinya nanti tuh? Carinya di YouTube nanti, Bu. Sumber belajar di YouTube. Berupa apa kira-kira kalau untuk ini? Untuk materi suruh al-hujurat ini. Apa? Itu nggak mungkin materi sembarang-sembarang sih, anak Bu. Nah, itu harus Tentang cara membaca surat Al-Hujurat ayat 13, Bu. cara membaca. Apa lagi kira-kira? Setelah materi cara membacanya kan gitu, nanti akan ada potongan-potongan ayat apapun ya kan gitu. Gitu. Apa lagi kira-kira yang Ilmu bisa? tajwid yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, pakai apa itu? Pakai apa itu? Menggunakan apa Ibu untuk menjelaskan ya macam-macam hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Hujurat? Melalui link YouTube, Bu. Tadi kan sudah lah untuk bacaan. Nah, apalagi selain itu yang bisa? Nanti Ibu misalnya pakai quizzes untuk menjawab hukum tajwid itu kan bisa tuh. Nah, cantumkan linknya di sini. Untuk asesmen awal Ibu pakai Google Form, cantumkan di sini. Untuk sumber belajar Ibu tambahkan dengan artikel jurnal, cantumkan di sini. Jadi kalau banyak biru-birunya, Bu. Nah, itulah banyak TPACK-nya tuh. Ya. Ya, Bu. Besok Ibu harus berusaha keras supaya RPP atau perencanaan pembelajaran DIY-nya bernilai bagus ya. Oke? Ya, Bu. Bertekad Ya, ya. Bu. Nah, jadi Ya, guru Bu. sekarang harus menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajarannya ya. Karena di sini belum ada. Ya, Bu. Wah, buku tajwid kan itu kan link YouTube tentang kalau link YouTube kok Ibu cantuman linknya di situ. Iya, Bu. Nah, birunya tuh. Ya. Nah, berarti cie baru kan. Nah, video pembacaan tambah lu suka cek ya YouTube atau dokumen pribadi linknya. Ya, lupa, Bu. Besok masukin, Bu. Besok dimasukin terutama untuk UKIN ya. Ya, Bu. Oke, baik. Untuk asesmennya. Coba kita lihat asesmen Ibu apa saja ini. Sudah sesuaikah asesmen Ibu dengan KKTP-nya? Belum?
ini membaca satu, menemukan hukum tajwid satu, menjelaskan pesan pokok. Betul ya? Sudah belum? Ibu yang menjelaskan ke saya dulu. Baru saya cari nih. Diagnostik. Sosial. Ternyata teman, keterampilan. Nah, berarti ini untuk membaca ya. Iya, Bu. Kan? Tapi ini baru untuk kelancaran. Untuk tajwidnya mana? Untuk makhrajnya sama dengan yang kemarin ada nih, kasusnya begini. Penilaian pengetahuan penilaian pengetahuan aktivitas belajar. Samakah penilaian pengetahuan dengan aktivitas belajar? Apa ini maksudnya? Kalau pengetahuan apa yang dinilai ini? Biasanya kalau pengetahuan itu gimana cara menilainya? Pengetahuan Menilai dengan kemampuan anak dalam memahami kalau ini kan bacaan. instrumen penilaian pengetahuan ya. Kalau penilaian pengetahuan itu biasanya ibu mau mengukur pengetahuan siswa, tapi terkait dengan pengetahuan pakai apa? Teknik evaluasinya, Pakai teknik tes pakai apa? tulisan, Bu. Pakai tes kan. Kalau ini apa nih? Tes tulis. Kalau ini Ya. ini instrumen penilaian pengetahuan, tapi dia nama kelompok, aktivitas belajar kelompok 2, ketertiban, kekompakan, performan. Nah, ini belum ya. Nah, ini penilaian hasil kerja kelompok. Mana untuk soal formatifnya nih? Soal apa makna, soal jurat. Nah, berarti ini yang cocok ya. Pakai tes. Ya. Nah, tadi nggak cocok yang di atas tuh dengan yang ya. Oke. Untuk cukup untuk PTK-nya apa judulnya? PTK Ibu. Nah, ini sama nih. Masalah sama ini kasusnya ini aktual, faktual, konseptual. Nanti mungkin bisa lewat Pak Alfi mungkin ada mendengarkan ini nanti diperbaiki ya untuk materi ini. Nah, ada beberapa nih yang sama nih. Siap, ya. Bu. Siap, Bu. Saya pengen fokusnya nanti Bapak Ibu supaya nilai UI-nya itu tinggi kan gitu ya, supaya ini pas gitu ya. Jadi sesuaikan dengan petunjuk gitu ya, petunjuk modul ya yang sudah kita bahas di pertemuan ketika saat lokakarya dan pendalaman materi. Oke, untuk PTK-nya apa judulnya? Judul PTK peningkatan hasil belajar dengan problem based learning pada siswa kelas 4 SD Negeri 0428 Koto. Oke, berarti pakai PBL ya. Sintaks PBL-nya sudah. PBL ya. Apa saja langkah-langkah PTK? Ibu tahu? Ketika Ibu melaksanakan penelitian tindakan kelas, apa saja yang Ibu lakukan? Langkahnya apa saja? Langkahnya apa saja? Langkah-langkah dalam penilaian dalam penyusunan PTK, yang pertama kita membuat latar belakang dulu, Bu. Latar belakang. Itu dalam menyusun proposal PTK. Proposal penelitian tindakan kelas yang saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ini di sini Ibu bikin kok discovery learning, model kooperatif, demonstratif. Ini kan modul ajarnya kan ini yang akan dibawa untuk PPL kan. Sesuaikan ini. Ya, ini kan modul yang untuk PPL 1 nanti ya. Ya, Bu. Ya, ini cooperative learning, discovery ini pendekatannya discovery learning, model kooperatif, metode demonstrasi. Nah, nanti Ibu lebih banyak ke PBL saja ini ya, supaya cocok dengan proposal penelitian tindakan kelasnya. Tadi PBL ya? Iya, Bu. Nah, ini dibikin discovery learning ya, supaya Ibu jangan 2 kali kerja. Nah, kalau untuk modul P5-nya apa yang diangkat? Belopek lah. Gaya hidup berkelanjutan, Bu, tentang mengolah sampah, Bu. Pakai pipet lah. Mengolah sampah Ya, Bu. pipet. Lah berjamaah, Pipet pipet sama botol gelas aqua, Bu. Kalau pipet nanti susah, Bu. Gampang nggak jadi sampah pipet. Banyak lah yang kadi buean. Suruhlah nak balik pipet, nak jadi gaya hidup berkelanjutan. Yang mudah ditemukan sampahnya nanti ya. Coba ya, nanti Bu, sesuaikan apa yang itu ya, gitu ya.
Sekarang Ibu buka Al-Quran. Ibu maunya nanti susah pula ini yang di awal-awal saja. Al-Quran Al-Baqarah 170. 170. Al-Baqarah 170. Seratus 170. Tolong Ibu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Coba Ibu bedakan antara ko dengan ka. Ko sama ka. Ko ka. Terus apa lagi tadi? Sya sama sa. Za sama za. Kayaknya mirip-mirip Ibu deh. Ain sama hamzah. Harus betul ya Bu ya, ngajarin ke siswa ya. Waktu dulu ain, kan gitu ya. Ibu Ya, Bu. aja. Ain Ibu banyak jatuh ke hamzah. Jadi ya. Iya, Bu. Tadi a'udzubillah za, bukan a'udzu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan itu rohnya kurang tebal ya. Nanti Ibu perhatikan ya. Ya, Bu. Karena Ibu yang akan memperbaiki bacaan siswa, sementara bacaan kita tentu juga harus benar ya. Iya, Oke. Bu. Coba Ibu mau tulis apa deh yang ingat sekarang? Jangan saya yang suruh. Ibu mau nulis apa? Tapi mau surahkah, pendekkah, satu ayat saja. Satu ayat. Apa yang Ibu mau tulis? Tulis deh. Surat An-Nas, Bu. Ayat Coba. pertama, Bu. Boleh. Tapi nggak boleh salah ya. Ya, Bu. Ya. Jam berapa nanti Pak Alpi pertemuan dengan PPL? Kalau dengan dosen tadi kata Pak Al ini jam 20. Berarti masih Jam 7 Bu, jam 7 nih di WA Pak Al Bu, tolong on time katanya karena jam 8 ya, pertemuan karena sama dengan dosen. dosen jam 8 ini. Iya Bu, di WA-nya Bu, pas di WA-nya Bu, di WA-nya Bu, di Ya. Japri. Mau Iya, mau ngirim ke mahasiswa Bu, ke ya, kawan-kawan. ini juga nih. Tadi itu rencananya jam 8.30 kan itu setengah 9. Dinaikkan menjadi jam 20 supaya jangan kemalaman katanya terlalu malam. Saya balik lagi ke K2 ke K13. Sudah lama enggak ketemu dengan mahasiswanya. Oke, sudah coba lihat. Qul a'udzu birabbin. Ada pakai alif tuh An-Nasnya? Ada, Bu. Oke, sekarang Ibu praktekkan sekitar 3 menit paling sedikit kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kegiatan intinya jangan dari salam ya, memotivasi saja. Nanti videonya kirimkan ya. Pak Alpi tolong ingatkan teman-teman mana yang belum kirim nanti videonya ya. Bu, iya Bu, oke Bu. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah Jangan dari salam kata saya, dari motivasi saja. Bagaimana cara Ibu memotivasi siswa?
Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sebelum belajar kita melakukan ice breaking dulu ya. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Hebat ya. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, mudah-mudahan anak Ibu semangat dalam belajarnya ya. Anak-anak Ibu, Kegiatan inti lagi, kegiatan inti. anak-anak Ibu semuanya, kita hari ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Sekarang, anak-anak Ibu perhatikan ke papan tulis. Di papan tulis sudah Ibu tempelkan bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan anak-anak Ibu bergantian membacanya. Apakah anak-anak Ibu sudah bisa membaca Al-Quran semuanya? Pintar anak Ibu. Kalau sudah bisa anak Ibu membaca Al-Quran semuanya, sekarang anak-anak Ibu bergantian membacanya ya. Alhamdulillah anak Ibu sudah bisa membaca semuanya. Sekarang anak-anak Ibu dari bacaan itu nanti anak-anak Ibu bisa menemukan hukum tajwidnya. Di sana ada nanti hukum tajwid mat, ada idgham, ada izhar. Nah, nanti anak-anak Ibu bisa menemukan di dalam bacaan surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Cukup kegiatan penutup. Anak-anak Ibu semuanya, sekarang waktu kita sudah hampir habis. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Yaitu kita dilarang oleh Allah untuk membeda-bedakan suku bangsa. Karena semua manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Oke, cukup. Ibu menyimpulkan tadi, Ibu menyimpulkan sendiri atau ngajak siswa? Mengajak siswa, Bu. Ngajak siswa ya. Oke, jangan besok ketika Ibu praktek mungkin jangan pernah menyimpulkan sendiri ya, kurang nilainya nanti. Oke? Ya, Bu. Ya, baik, cukup. Makasih ya. Ya, Bu. Makasih. Ya, boleh lah istirahat aja. Pak Alpi tolong dimatikan.